Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da. Saudara-saudaraku setanah air, sebangsa dan setanah air yang saya cintai, selamat berjumpa kembali di channel saya, channel Santri Berbagi, channel yang insya Allah bermanfaat untuk Anda, untuk kita semua, karena ini penuh ilmu, penuh referensi, sehingga ini bisa dijadikan rujukan oleh Anda dalam beraktivitas, dalam menjalankan kehidupan sesuai dengan ilmu dan syariat. Semoga ini bermanfaat. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan dan ingin berbagi dengan Anda terkait ini yang permasalahan ini merupakan permasalahan yang sering kali menjadi pemikiran saya. Jadi bukan dalam artian sombong, kita yang selama ini mengkaji keilmuan agama, mengkaji kitab-kitab kuning, ya mondok, yang ngaji untuk mempelajari hukum-hukum agama agar supaya kita pengen ibadah kita, hidup kita ini penuh dengan ilmu sesuai dengan tuntunan syariat. Nah, seringkali kita juga merasa, ya Allah, keilmuan kita itu masih kurang untuk menjadi sempurna, untuk menjadi sesuai dengan syariat agama. Padahal ngaji kita mungkin sudah lama, kita mungkin juga merasa sangat payah, sangat berat, sangat susah dalam memahami ilmu agama. Ini yang seperti ini saja kita selalu merasa kurang. Betapa jauhnya kita dari ukuran kesempurnaan untuk menjadi seorang hamba Allah, seorang umat Kanjeng Nabi yang sudah seharusnya sesuai dengan tuntunan syariat beliau, artinya sesuai dengan keilmuan agama. Kita merasa masih jauh dengan itu. Nah, ini apalagi, ini yang menjadi pemikiran saya ini. Tapi sekali lagi bukan dalam arti mendiskreditkan ya. Jadi apa yang saya selalu pikirkan itu begini, orang awam kan bukan sedikit, bahkan kebanyakan dari kita kalau boleh dihitung antara orang yang ngaji dan orang yang tidak ngaji, itu banyakkan orang yang tidak ngajinya, banyakkan orang yang tidak mondok, banyakkan orang yang tidak mempelajari kitab, tidak mempelajari Al-Quran hadis, banyak orang awamnya. Yang menjadi pertanyaan kadang yang juga kita ini pikirkan, kita yang sejauh ini juga masih bertanya-tanya apakah ibadah kita itu sudah sesuai dengan syariat. Kadang masih banyak yang belum kita ketahui. Nah, ini bagaimana dengan orang awam yang bahkan sama sekali dalam hidupnya tidak pernah ngaji, tapi mereka yang ibadah, ya mereka ya Islam lah gitu, mereka ya ibadah. Lalu terus bagaimana ibadah mereka, hukum atau status ibadah mereka itu seperti apa? Nah, ini yang seringkali menjadi pemikiran saya, tapi ya sebatas pemikiran. Dalam sekali lagi mungkin bisa jadikan curhatan, dan bukan dalam maksud untuk mendiskreditkan, tidak. Nah, ini yang akan menjadi pembahasan kita yang ingin saya bagi dengan Anda. Mari kita mulai. Orang awam ya orang awam, artinya orang yang tidak pernah tidak pernah ngaji, bahkan mungkin maupun tidak. Untuk mondok itu rasanya berat, atau ya mungkin tidak mau. Mungkin ada juga orang awam yang mau ngaji sebatas, tapi sekedar. Nah, pertanyaannya, bagaimana hukumnya ibadahnya orang awam yang tidak bermadzhab? Jangankan bermadzhab, mau ngaji pun tidak, paham agama pun mungkin ya tidak. Bagaimana hukumnya ini? Bagaimana hukumnya atau status ibadahnya orang awam yang tidak tahu, bahkan apalagi bermadzhab? Bagaimana? Disebutkan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin karangan Syekh Abdurrahman, Syekh Said Abdurrahman, itu orang awam sekiranya dia beramal
Nah, dalam beramal itu dia meyakini. Beramal itu maksudnya dalam melaksanakan ibadah agama Islam. Sekiranya dia meyakini bahwa itu adalah hukum syar'i, yang dia lakukan itu adalah sesuai dengan hukum syar'i dan bertepatan sesuai dengan pendapat madhab, dengan ajaran ulama, gitulah. Nah, walaupun dia tidak mengetahui siapa yang menukilnya, dari mana referensinya, apa kitabnya, walaupun dia tidak mengetahui, nah itu dianggap sah, ibadahnya dianggap sah. Ya orang awam, ini karena orang awam. Sepanjang ya walaupun dia tidak ya katakan tidak bertaklid pada satu imam tertentu, pada satu mazhab tertentu dengan cara yang sah, sekedar dia hanya ikut-ikutan saja mungkin, tapi dia meyakini itu adalah hukum syara dan pas dengan pendapat satu mazhab tertentu, satu imam tertentu, nah maka hukumnya ibadahnya itu sah. Itu tadi adalah penjelasan daripada Syekh Said Abdurrahman dalam kitab Bughatul Mustarsyidin ya. Nah, pendapat ini senada atau dikuatkan oleh penjelasan atau pendapat daripada Imam Jalaluddin As-Suyuti bahwa orang awam itu ya memang karena keawamannya, sepanjang dia itu dalam amal ibadahnya itu sesuai dengan bertepatan dengan pendapat dari para ulama madhab 4. Ya karena orang awam itu kan jangankan tahu qaidahnya, jangankan tahu teks-teks madhab, tahu saja tidak, mengenal saja tidak, sehingga seolah ya orang awam itu tidak memegang satupun daripada madhab-madhab yang 4 itu, tidak bermadhab lah, katakan seperti itu. Nah itu menurut Imam Suyuti juga itu masih dikatakan sah sepanjang apa yang dilakukannya itu sesuai dengan atau bertepatan dengan pendapat daripada salah satu madhab-madhab yang mu'tabaroh yang 4, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, dan Imam Maliki. Nah jadi sebenarnya gampang untuk orang awam itu, ikuti saja kebanyakan orang di daerah itu, ya cukup mengikuti saja. Umpamanya mereka cara ibadahnya dalam berwudu seperti itu, dalam sholat seperti itu, ikuti saja kebanyakan orang, umumnya orang. Nah maka insya Allah akan selamat. Ya memang kesalahan mereka itu tidak mau ngaji, tapi ya mau gimana lagi, Allah sudah menciptakan manusia bermacam-macam, ya hitung-hitung untuk meramaikan dunia saja. Yang jelas ikuti saja mayoritas, ikuti saja keumuman orang, khususnya di daerah tempat dia tinggal, maka insya Allah ibadahnya sah, karena itulah, karena memang bertepatan dengan madhab salah satu daripada madhab 4. Karena kebanyakan dari semua itu kan pasti ada orang alim yang memang menjadi rujukan, yang kemudian diikuti oleh orang kebanyakan. Nah itulah yang menjadi barometer ibadahnya orang awam. Nah, sekali lagi, ini sebenarnya pendapat ini atau penjelasan ini sebenarnya lebih bersifat apologis ya sifatnya itu, ya daripada tidak lah gitu. Ya karena ya mau gimana lagi orang awam. Ya sebenarnya opsinya yang lebih baik adalah yang ngaji lah. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.